ning kitab Majmu ketika ngurmati hari-hari bayi anaknya dewek iku nggak boleh punya rasa jijik. Soalnya nek nanti seorang suami ngurmati hari-hari bayinya dewek nanti dia rasa jijik, niku nang kitab Majmu diibaratkan irung tahu irung? Sekarang ini cungur. Ya istilah aku manut bahasanya gini cungur ya aku manut. Ibarat cungur irungnya seorang suami gerumpung tapi orang sadar. Tahu gerumpung nggak? Bukan pesek ya. Nek pesek pun tetap dua irung. Tapi nek gerumpung itu orang duwe batok. Apa ya bahasanya serumpung. Cara kene serumpung. Cara Cilacap Jawa Tengah gerumpung. Jadi orang duwe balunge tutup irung. Kayak terowongan Casablanca. Cara Cilacap gerumpung. Ya kui wong lanang ketika nyuceni ari-arine anake dewek tapi duwe rasa jijik. Bahkan gone nyuci hari-hari mana karo sikil. Kadang dikupiak nang kali. Malah kadang-kadang hari-hari ini gompang gerame. Maka ternyata diibaratkan iku wong lanang irunge gerumpung tapi ora sadar, ora kerasa. Sing ngerti kekurangannya malah justru wong dia. Maka sampai ngurmati hari-hari bayi bae Islam niku ana syariat. Gini kunek wis dirumati seorang kepala rumah tangga seorang suami gone ngurmati hari-hari bayine dewek diniatkan lagi marai wudu ngajarin wudu karo anake. Maka nek wis diajari wudu iku hari-hari sedulur 4-5 pancer dilebokna kendil. Betul? Kene betul begitu enggak? Bareng wis dilebetaken kendil terus di nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadaratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustadzah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram panjenenganipun Romo Kiai Haji Sihabuddin yang kami hormati dan yang kami cadung barokah ilmunya. Wabil akhos kepada akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Aib Rosidi yang kami hormati dan yang kami tanggulimi. Wabil akhos kepada akhinal kiram panjenenganipun Imam Mushola Miftahul Jannah yang kami hormati dan yang kami taati fatwa dan juga dawuh-dawuhnya. Wabil akhos kepada Ukhtinal Karimah ibunya Hajah Maimun yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada sadayana para kiai, para ajengan yang tidak bisa kami sebut asma karimnya, tidak mengurangi rasa ta'zim kami yang kami hormati dan yang kami taati. Wabillahi khos kepada forum komunikasi pimpinan Kecamatan Anjatan. Wabillahi khos kepada Bapak Rory Firmansyah selaku camat Kecamatan Anjatan yang kami hormati dan yang kami muliakan. Satu kehormatan bagi kami warga Lumalang, Kerawan Pak Camat beserta jajarannya yang kami hormati dan yang kami banggakan. Wabillahi khos kepada panjenenganipun Bapak dan Ramil dari Koramil Kecamatan Anjatan beserta anggota, Bapak Kapolsek
dari sektor Kecamatan Anjatan beserta anggota yang kami hormati dan yang kami tampili. Wabillahi khusus kepada aparatur pemerintah Desa Bugis, wabillahi khusus kepada Bapak Johan Wahyudin SPDI selaku Kuwu Desa Bugis beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Satis, Bapak Kadis, Bapak Ketua KB, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Bugis. Mudah-mudahan Pak Kepala Desa, Pak Guru berkahnya pangkat menjadikan maslahat dan nambah manfaat Allahumma amin. Wabil atas kepada Bapak Ibu Kepala Desa se-Kecamatan Anjatan yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil atas kepada Ketua Panitia Penyelenggara Pengajian Akbar Mushola Miftahul Jannah Lung Malang. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar panitia selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditetapkan ihsannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena kelambi seragamnya nyaranya. Mudah-mudahan para hadiah donatur diberikan sehat panjang umur yang manfaat yang barokah, diberikan mawaddah warahmah wasakinah, semoga kepada kita para jamaah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabillahi kepada seluruh tamu undangan yang sedang berdiri ngadeg, moga-moga imane sing jejeg, sing pada linggih lenggah biasa, sing pada ahli ibadah, sing lagi sakit hilang sakite, sing lagi meriang hilang meriange, sing lagi wudunen hilang wudune, sing lagi lara mata hilang larane, dikasih sehat walafiat, diberikan ghirah semangat ibadah Allahumma. Para tamu undangan, santriwan-santriwati, jomblo-jombloati, bakal kumpah putri, sing perawan-perawan moga-moga cepet dapat laki, sing bujang-bujang cepet payu rapi, sing duda randa enggal uli ganti, sing tua-tua moga-moga cepet enggal elu rezeki, enggal mangkat haji Allahumma. Para bapak haji bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat wal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabillahi khusus kepada MWC NU Kecamatan Anjatan, Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rekan-rekan Banser dan Banser yang kami banggakan. Bapak Ibu para tamu undangan yang dimuliakan Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi dawuhaken khairun nisa ummati nisaul Madinah. Wong wadon umate Kanjeng Nabi sing paling apik iku wong wadon Madinah. Kenapa wong wadon Madinah? Karena ternyata wong wadon Madinah adalah wong wadon sing wedi karo Gusti Allah, lan wong wadon sing isin nek ora pada ngaji. Maka dina niki Masya Allah sing rawuh dari 100%, wong wadon niki 95%, sing 5% wong lanang. Padahal menurut data sensus penduduk tahun 2022 bahwa penduduk Indonesia berjumlah 274 juta jiwa menungsa. Langkah sudah dicempet menungsa kabeh. Dari 274 juta jiwa manusia, ternyata 51%-nya adalah laki-laki dan 49%-nya adalah perempuan. Berarti di tahun periode kali ini justru nang Indonesia antara wong lanang karo wong wadone esih leuwih akeh wong lanang. Ucap ngetok bepelit nemen. Ulangi sebelah kanan. Assalamualaikum. Pojok buri assalamualaikum. Halo. Masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack napa mboten? Oh, kebagian snack?
mulane mangkate sing gasing. Gasing tetep ora kebagian snack. Moga-moga rezekine sing barokah. Sebelah kiri, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ngesawit pelem halo. Iki merga ngajine situasine panas, berarti ngajine ora usah suwe-suwe ya Bu. Milih-milih, pan sebentar apa lama? Sedelat apa suwe? Ukurannya suwe nang bugis pirang jam? Berapa? 3 jam. Itu jawabannya tukang kompor itu. Ulang minggat jam 10 lagi seperempat, iki setengah 11. Tapi mongko prakatnya jam pira? Jam pira? Jam 2 sore. Berarti ngajine 4 jam. Kata ngandingin karo kuwune. Pak Kowo nang desa Bugis. Apakah anak Kiai Camas sampai 4 jam? Anak. Senyumnya Kowone mencurigakan. Nek jawabannya anak ketara ngebohongin mubuni. Jawabannya langka, khawatirnya syukur dipilih maning. Pak Camat. Dan kecamatan Anjatan, apa wonten mubalik ceramah sampai 4 jam wonten? Subhanallah, kecamatan ketularan kuhune. Jawabannya ki ngiloni karo wargane. Lalu aku tak karo sampean. Assalamualaikum. Nah, kecamatan Anjatan, desa Bugis, anak Kiai ceramah 4 jam, anak. Aduh, Kiai siapa gue? Siapa? Isun. Kita nek. Nyong. Mumpuni. Ngaji 4 jam. Itu ngundang apa ngontrak sama. Mudah-mudahan sampai pun acara mboten wonten kalangan satunggal pun menapa Allahumma. Dari 274 juta jiwa penduduk Indonesia, 51%-nya adalah laki-laki, 49%-nya adalah wong wadon. Berarti nang awal tahun 2023 iki justru penduduk Indonesia antara wong wadon karo wong lanange esih luwih akeh wong lanang. Tapi kenapa dinamiki justru sing pada dateng nang pengajian leuwih akeh wong wadone ketimbang wong lanange? Berarti iki terbukti nang desa Bugis para kepala rumah tangganya telah sukses mendidik istri yang sholihah. Tepuk tangan dulu dong. Lah, kayak iki suksesnya pengajian panitia Miftahul Jannah. Lah kok anak ibu-ibu kemarin protes, ini wadon dina-dina ngaji, mongko sing didik anak siapa? Orang ngerti. Satayat muslimat adalah ibu rumah tangga yang punya prinsip, the success man is one who can manage the time. Orang yang sukses adalah orang yang pandai mengatur waktunya. Ibu datang di sini jam berapa? Jam berapa? Jam 5 subuh. Benar? Betul. Jam 5 subuh. Wis masak dulu. Wis masak dulu. Mangkat ngaji ngomah wis disiap nandingin. Bapaknya wis dianceng panganan dingin. Sampai mangkat bari pengajian rumah wis rapi nembe ditinggal ngaji. Betul? Betul? Isuk ngaji, sore ngaji, bengi ngaji, lebar subuh ngaji. Wong wadon muslimat fatayat adalah orang yang paling pandai ngatur waktunya. Tepuk tangan dulu dong.
pengajian roda ekonomi ku muter. Pak Camat, Pak Bu, pengajian roda ekonominya muter. Panggungnya duit, backgroundnya duit, sound systemnya, layos tendane, shootingane, seneke, mumpuni. Nanti kok baku lato-lato laris teman. Uli dodol, uli bakulan, asalkan tertib. Oh, panitia bilang begitu, betul? Bakul kipas laris, bakul es laris. Apa orang yang nyambut kawin aja nih? Mabat sama Pak Polsek Bandaramil. Ibu-ibu tuku kipas, tuku balon. Orang marah masuk di bakule. Halo? Halo? Sampean tuku dagangan nang pengajian, orang marah masuk di bakule. Namun kepingin nang pengajian nyambung urip supaya bisa modali anak-anak yang ngaji pada sekolah. Berarti pengajian justru ekonomiku ikut muter. Lah kok sing protes dari wong wadon ngaji mongko sing rumah anak sampai iki ora ngerti. Anake muslimat fatayat kon pada sekolah kon pada ngaos karo kiai ora basah. Ulangi. Kula panjenengan sedaya rawuh wonten mriki majelis niate ati siji badhe ngaji. Sing tua aja bahasa kalau sing enom. Kudune kan sing ngomong bahasa kalau sing tua. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Makanya kenapa panitia pengajian iki bulannya Syakban tapi si Isra Mi'raj. Bulannya Syakban tapi si Rajaban. Karena panitia ngerti wong ngaji karo orang ngaji iku beda. Miftahul hidayah ya Allah. Karena iwak yung bangsa. Ibu-ibu sing protes ngaji orang entuk bu, orang ngerti ya nang pengajian iwak iu bemelu ngaji. Bahkan hari ini kita kedatangan tamu dari Malaysia pada konsep, yaitu adalah Upin dan Ipin dari Malaysia. Datang jauh-jauh. Diwakili dari bentuk balon bu. Ini Ipin sekarang Malaysia milu ngaji. Alhamdulillah. Wong ngaji karo orang ngaji iku beda. Wong ngaji tuh dadi paham. Contoh, arane wong wadon tiap dina nglakone salat, alhamdulillah. Tapi arane wong wadon nanti bab haid datang bulan, orang ngerti carane toharoh sing bener. Maaf ya, sing haid sing wadon sing tanggung jawab lanane. Mulane anak muslimat anak fatayat kanggo wadah supaya sing wis ngerti dadi lawi ngerti, sing durung ngerti kon luwih paham. Betul? Wong wadon lebar babaran, orang ngerti mandi wiladah. Maka suaminya yang tanggung jawab sampai akhirat. Maka satu kehormatan hari ini Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kuwu, Pak Daramil, Pak Kapolsek melu ngaji. Soalnya apa nanti wong wadon haid datang bulan orang ngerti sing tanggung jawab suaminya. Mulane anak santri cepet payu laki, anak santri durung-durung payu laki. Mumpuni. Aku iki ya 17 tahun durung nikah ki bukan karena durung payu laki. Sinantri mah pirang-pirang. Tinggal milih dong. Ibunya ngomong aja pilih-pilih mumpuni lo.
nek selamar-lamare ditapa ya uli gantung anyang-anyangan orang maning sambil orang milih ini nih sampai seorang suami kepala rumah tangga anaknya lahiran babaran metu sekang gua garbane ibu kok wong lanang orang ngerti carane ngrumat ari-arine bayi tanggung jawabnya nganti tekan akhirat kon milih wong lanang ora dipilih ini banget yang nyangan bu Don Sewu kita dapat teguran dari Mbah Soleh Darat di kitab Majemuk namanya. Ternyata seorang kepala rumah tangga bertanggung jawab untuk menyucikan ari-ari. Tak tahu ari-ari enggak? Iku loh bekas budel usere bayi. Caranya apa? Apa udah baik? Ari-ari. Gimana? Panturan bayi. Oh iya, sedulur papat 5 pancer. Cara kene kancane. Nggak pada baik kayak orang Jawa Tengah. Hari-hari. Bener, ibunya pintar nemen gitu. Sedulur papat 5 pancer. Lah, wong lanang dieding nanggone kitab Majemuk. Ketika ngurumati hari-hari bayi anaknya dewek, iku nggak boleh punya rasa jijik. Soalnya nek nanti seorang suami ngurumati hari-hari bayinya dewek nanti dia rasa jijik. Niku nang kitab Majemuk diibaratkan irunge. Irung tahu irung? Sekarang ini jemur. Jadi aku manut bahasanya gini jemur ya aku manut. Ibarat jemur irungnya seorang suami gerumpung tapi orang sadar. Tahu gerumpung nggak? Bukan pesek ya. Nek pesek mau tetap dua irung. Tapi nek gerumpung itu orang duwe batok. Apa ya bahasanya aneh serumpung cara kene serumpung cara Cilacap Jawa Tengah gerumpung jadi orang duwe balunge tutup irung terus kayak terowongan Casablanca cara Cilacap gerumpung ya kui wong lanang ketika nyuceni ari-arine anake dewek tapi duwe rasa jijik bahkan goleng nyuci hari-hari mana kalau sikil kadang dikupiak nang kali malah kadang-kadang hari-hari ini gompang gerame maka ternyata diibaratkan iku wong lanang irunge gerumpung tapi orang sadar, orang kerasa sing ngerti kekurangannya malah justru wong dia maka sampai ngurumati hari-hari bayi baik Islam niku ana syariate. Gene kunek wis dirumati seorang kepala rumah tangga seorang suami gone ngurumati hari-hari bayine dewek diniatkan lagi marai wudu ngajarin wudu karo anake. Maka nek wis diajari wudu iku hari-hari sedulur papat 5 pancer dilebokna kendil. Betul? Kene betul begitu enggak? Barang wis dilebetaken kendil terus dipendem kene diyai betul sebentar nek diyai kok kurang ngerti syariat itu nang kita korana rame diyai harus diyai tapi malah digoreng kan oh pengawet mau ngapain diawetin oh di sini nggak dipendem tapi digantung. Benar-benar. Apakah Bukit ini daerah banjir? Oh gitu. Sebentar. Kalau menurut syariat, arane ari-arine bayi bareng dilebokna kendil, itu kan dipendem. Itu syariat aslinya ya.
Kenapa dipendem? Iki ibarat kayak dene memakamkan jenazah. Karena walaupun sekedar hari-hari, itu adalah bagian anggota tubuh kita. Jangankan hari-hari bu, arane kita ngetoki kuku, iku bekasnya kuku, iku disanaki kertas, utawi didasari karo tisu. Makanya nek didasari tisu, iku kumpulan kuku jur dikubur, bukan parang dibuang. Kenapa kalau dibuang? Kok empane setan. Jadi justru pananane setan itu adalah bagian kuku sing kebuang iku. Dan jenengan dibuang. Astagfirullahaladzim. Durung ngerti. Nah iki pentingnya ngaji. Bayangkan. Kuku kan iso ora kanggo ya. Lah kok nanti dibungkus tisu jur dipendem. Ini penghormatan kalau anggota badan kita. Walaupun kuku kan tumbuh sekalian kita. Iki wong ngaji bu, supaya apa? Menghormati setiap manusia. Nanti wong ibarati jenazah mayit misalkan nyawane kita dikuburkan saja pakai syariat. Maka kalau saumpama nang Bugis kene, anak wong ora tahu sholat babar prodas. Awake kebok tato, lengan kanan tatone gambar tekek, lengan kiri tatone gambar kadal, dadane tatone gambar sapi, wetenge tatone gambar buaya, isor weteng tatone gambar kuda, ndase nang isor kloget-kloget. Wis ora tau salat, awake kebok tato, kelakuane tengik nemen. Dina-dina nang pos kamling nyekele kartu remi karo ceki dela-dela tepleknya kasut teplek iku bedor tepleknya kenci tepleknya jingik iku nih bilang lah kamu puni paham ya kiai dilawan isora tahu sholat, awake kebek tato, boro-boro ngambah masjid, sholat Idul Fitri pun babar blas, dina-dina gaweane main togel, dolanane judi, bareng mati gara-gara ngombe oplosan. Setengik nemen, kabeh tanggane ora gelem nyolati, kabeh tanggane ora gelem ngurmati ikut jenazah. Nanging anak alumni santri mangkat maring ke bumi arane wong sing lagi keseripahan iku jur ternyata iki jenazah sing tengik nemen terus dirumati anak tanggane ngucap lah wong tengik kuwi dirumati santri ning ngajawab emang nang apa tak deleng KTP ini Islam. Memang orang tahu sholat iki jenazah, gaweane pun dolanane togel, matine pun gara-gara oplosan. Tapi tak dalam KTP Islam, melas nemen wis matine gara-gara oplosan. Ketika mati ternyata iki jenazah orang dirumati kayak dene Islam. Kur dibuntel dikendang nakali, umpama malah gombang grame. Itu kan malah mau sedesa dosa kabeh. Ternyata karena ngugemi KTP masih Islam dan dia tidak murtad, maka ada salah satu orang yang paham agama tetap ikumai dirumati kayak jenis syariat Islam. Ini begitu luar biasa. Islam yang rahmatan lil alamin. Kemarin di Hong Kong, ada seorang artis namanya Abi. DWG itu seorang influencer sugih, dunane sampai ratusan miliar. Tapi jebule mantan suami dan mantan mertuanya punya niat buruk kepingin muasani hartanya si Abi iki. Dan ternyata mantan suami dan mantan mertuanya ngebunuh iki Abi nanggone kontrakan kosong, pikir ada kurgan, kemudian digergaji pakai gergaji daging, dimutilasi, dan sebagian dagingnya belum diketemukan, iga dan kepalanya disop.
Bayangkan Bu, itu kan karena lu mengerti agama, betul? Nah kita karo kukus ini kepotong baik, kita goleng rumati kon nanti dibungkus kertas, kon nanti dibungkus tisu terus dipendem, rumati ari-ari baik anak syarate. Ini kita Islam begitu agama yang luar biasa Pak. Tapi nek wong ora tau ngaji yang pikirannya suntek Bu. Pikirannya peteng. Betul? Tapi anane wong ngaji jenengan tekan kene kan modalnya akeh. Bayar rombongan, bayar bensin, tuku kipas, kebagian snack, anaknya jaluk lato-lato, anaknya jaluk es, tuku balon. Bahkan Pak Kopasok tadi bilang, di setiap pengajian mumpuni di Indramayu mesti ada tukang copetan. Tapi kenapa Cina tetap nekat mangkat ngaji nang kene? Karena Cina ngerti loh. Aku niatnya mangkat ngaji. Masalah tukang copet urusannya dheweke karo Gusti Allah. Sing penting aku waspada, menjaga keselamatan jiwaku dhewek, menjaga kebijaksanaan orang lain. Tepuk tangan dulu dong buat wong Indramayu. Saya juga heran bakal saya sampai nih Bu, berita ini sampai Indosiar. Kemarin saya dimasukkan di salah satu akun di Indosiar dan ada orang Indramayu yang komentar, oh orang yang pengajian mumpuni Indramayu mas, tiap wong sing kecopetan begitu. Saya tersinggung dong. Lah emang saya gawa rombongan tukang copet. Iya. Siapa pengajian mumpuni tukang copet? Tak jawab lah aku. Lah emang aku gawa rombongan copet apa? Berarti kan ngomong pada meniteni dan mana ngeri. Ya maaf ya Bu ya, saya juga bingung Pak Kapolsek untuk menjaga keamanan itu gimana caranya. Soalnya rata-rata di Indramayu Pak Camat itu juga jadi gak enak. Tinggal saya bawa komplotan tukang copet. Tapi saya ini juga adalah salah satu korban pertama kali yang dicopet di Kabupaten Indramayu. Justru saya ini adalah korban pertama kali tahun 2019 akhir. HP saya itu nggak pernah bawa HP kalau ke panggung. Kenapa? Ngeganggu. Jadi saya titipkan ke asisten saya. Dan ternyata ini tukang copet udah meniteni dan menengeri. Itu HP saya titipkan di asisten saya, disimpan di tas. Dan ternyata tukang copet itu punya ilmu Pak. Pinter. Hebat pokoknya dia. Jadi itu dompet tas asisten saya kan ada resletingnya. Dia buka resleting, diambil HP, seambil-ambilnya mau dirogoh. Habis diambil terus ditutup lagi, tuh sopan banget. Udah dibuka, diambil HP-nya, ditutup lagi. Kan yang namanya asisten saya juga nggak ngeh. Nah, ketika kita udah pamitan sama panitia, saya mau lanjut ke Pamanukan waktu itu, dan ternyata saya minta HP saya 2, HP asisten saya 1. Ya yang satu ini saya teleponin nggak nyambung. Saya balik lagi tuh ke desa yang buat pengajian, ternyata di pengajian lagi rame, harusnya bubar malah pada kumpul. Yang kehilangan HP ada orang 9, terus kehilangan gelang malah ketua muslimatnya. Ketua muslimat Karangampel. Ketua muslimat Karangampel kehilangan gelangnya 22 gram. Padahal itu dipakai sampai di lorot itu. Akhirnya kemarin di Kecamatan Kroya kita punya inisiatif dan kita pakai trik, yaitu ketika saya datang tidak boleh ada yang berdiri, dan kedua nggak boleh ada yang salaman sama saya. Baik saya datang ataupun saya turun. Sebenarnya saya nggak enak kalau nggak salaman, tapi karena memang kita mengantisipasi. Itu sabun pengajar saya di Indramayu kan sih jadi nggak enak Bu. Kira saya yang bawa komplotan maling. Akhirnya kita pakai trik. Maka tadi saya sempat bilang sama panitia tolong disampaikan di mic, di wireless.
Jadi kalau saya datang nggak usah ada yang berdiri karena memang maaf punten sekali ya. Orang pakai jilbab semua, nggak mungkin dong kita nuduh orang yang pakai jilbab itu nyopet. Ya enggak? Apalagi kemarin pas lagi musim pandemi corona kan kabel-kabel pakai masker, pakai jilbab. Itu hampir setiap pengajian saya di Ramayu. Akhirnya saya juga nggak enak, maka kita pakai trik sekarang. Ternyata yang nyopet itu bukan desa yang ketempatan. Ada orang yang memang dari luar daerah, jadi kan akhirnya kita sungguh. Maka yang terpenting adalah pertama, kita jangan nuduh. Yang terpenting kita waspada. Betul? Berangkat ngaji ke gelangnya selengan rasa tinggal kabeh. Kemudian yang kedua, ada dompet walaupun kosong, gak usah jadi mancing-mancing nafsu buat nyopet. Kemarin ada yang bilang lah, dompet langka isinya iki. Ngomongnya begitu, tapi kan ngundang. Akhirnya tukang copet ini kan bawa pemes. Akhirnya ini dompetnya yang mau di belakang. Akhirnya dipemes lah pakai silet itu. Ternyata yang kecoes malah bohongin. Dompet langka duitnya kecoes bohongin. Kan rugi maning bu bokongnya kecoes. Jadi saya sampaikan, kita waspada. Memang yang namanya urip kadar mati orang gawa harta iki, iya mati orang gawa harta. Tapi kita diwajibkan untuk saling menjaga dan menjaga keselamatan jiwa adalah kewajiban setiap muslim. Maka baca doa dulu, iki doa bulan Sya'ban. Rojab kemarin kita telah nandur, moga-moga Sya'ban ini atas dasar pengajian yang begitu panas, metu keringetnya kanggo nyiram bulan Sya'ban, kersane minta Ramadan bisa panen sedaya. Amin Allahumma. Amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa Sya'bana wa ballighna Ramadana sareng. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahu ya Rabbi berkahi hidup kami, anak-anak kami, keluarga rizki kami. Bulan Rajab Sya'ban hingga Ramadan nanti, berkahilah kami Allah Rabbul Izzati. Irfa Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Sehatkanlah badan dan juga jiwa kami, berkahilah akal sebab tolakul ilmi, lembutkanlah hati dengan zikir dan ngaji, ikhlas beramal agar hidayah menanti. Sareng Allahumma barik lana fi Rajab.
syabana wa ballighna Ramadana wa syabana wa ballighna Ramadana. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau boleh jujur, moga-moga iki pengajian dari panitia Mushola Miftahul Jannah Lung Malang bisa buat jadi percontohan panitia-panitia pengajian yang lain. Yang pertama, ya tepuk tangan dulu buat panitia. Jujur mawon niki kula ngaji rasanya enak banget. Betul Pak Camat. Saya itu yang pertama, kula senang model bentuk panggung yang tidak terlalu tinggi. Pak panitia, karena naik ngaji panggungnya terlalu tinggi, maaf ya. Kadang-kadang camat, kapolsek dan ramil sampai Pak Kiai Pak itu sampai dengar. Ibu-ibu juga ngajinya capek, ngajinya dengar terus. Kabel-kabel kepingin lihat merongosnya mumpuni. Ini panggung rasanya enak banget. Saya ngaji lama berasa kayak tetangga sendiri saya ngaji di sini. Jadi rasanya nggak ada saya sebagai tamu, tapi rasa udah kayak jamaah pengajian. Jadi rasanya enak teman. Mungkin besok buat jadi percontohan. Ini modalnya nggak terlalu banyak. Orang rebana-rebanaan. Panggungnya santai, walaupun yang paling modal teratak, ada panggung, ada seni, ya amplop-amplop yang mumpuni. Tapi jujur baik panitia, niki alhamdulillah, moga-moga buat percontohan. Kayak ngaji begini kan santai ya Bu ya. Santai tapi ngajinya moga-moga anak ilmu sing bisa kepetik, moga-moga bisa manfaat baru kalau rumah. Amin Allahumma. Pada gawat tidur dewek-dewek pakai kelasar. Ini ngajinya enak banget kalau begini. Terus ngajinya kalau kipasan baik gak ada dulu. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tertib iki ngajinya tata. Jadi kula senang teman. Sampai pengajian pun tadi udah mulai kasih Pak Samut udah pidato sambutan. Udah pidato sambutan. Belum baca mah? Belum. Oh, belum. Subhanallah. Emang datang jam berapa belum sambutan Pak Camat? 9. Jam 9? Loh kok bisa ini Pak Camat belum pidato sambutan? Oh nanti Pak habis pengajian saya Pak. Nggak bubar nggak? Saya yakin beliau-beliau ini ibu-ibu tertib sekali. Saya juga dalam gimana? 4 jam ngajinya. Subhanallah. Pak Haji ikut bayarin nggak nih Pak Camat atau Pak Haji? Oh panitia, iya katanya melurunan Bu. Jadi aku judulnya Kiai Urunan. Moga-moga sih bawa barokah Allahumma. Sallu ala Nabi Muhammad. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi mengatakan tidak akan datang hari kiamat apabila belum terjadi ada orang bentuknya badan manusia tapi hatinya serigala. Kemarin di Bekasi ada 2 orang ibu-ibu dibunuh gara-gara nagih hutang, kemudian dicor di bawah tangga oleh sang penghutang. Nah, ini kan gara-gara orang ngaji. Mulane kita diingatkan lagi, mati iku kan gak bawa harta, betul? Nanggone kita i'anatul thalibin, ini sering kejadian di masyarakat. Arane wong mayit wis dituronan nang liang lahat, kan ditutupi papan. Cara Cilacap arane dangkak. Papan iku tawawi pring kanggo nutup mayit. Di sini nyebutnya apa ya Pak? Tataban. Cara Cilacap dangka, Jawa Tengah nyebut dangka. Tapi memang setiap kabupaten masing-masing nyebutnya. Di Jawa Tengah aja ada yang nyebut geladak, ada yang nyebut dangka, cara kene tataban. Tataban itu biasanya dari papan, kalau enggak dari bambu. Terus ye,
Terkadang ada tataban pakai papan itu 12 papan cukup kanggo nutup mayit nang liang lahat. Tapi terkadang anak mayit ingkang maaf bentuknya pendek sehingga kuburannya juga pendek. Gak sampai 12 papan, 10 atau 11 papan itu cukup. Padahal nyiapna rolas tataban. Maka tataban sing kerolas iki ndak boleh disendehin ke tataban sing liyane, kudu diangkat dari liang lahat. Terkadang kita masyarakat sering kejadian siap rolas 11 wis ketutup iku. Lah tataban sing kerolas jebule malah disendehin di tataban yang melu ke kubur. Padahal arane mati orang gawa harta sampai disyariatkan arane kain kafan itu sing paling murah regane. Supaya apa? Gak ngebebani mayit sing nang alam kubur. Lamun si lamun pahalane kathah. Wis pahalane pas-pasan malah tatabane kegawa. Walaupun tataban paling rega 5.000 tapi kan ana regane. Malah akhirnya ikut jadi pertanggungjawabannya si mayit nang alam kubur. Belas. Pahalane pas-pasan tatabane kegawa. Kadang-kadang malaikat ditakok-takok, nah kita kapan kepiring? Ketone sepele bu, tapi ini diingatkan kembali supaya apa? Kita paham. Maka walaupun tataban, walaupun bambu, walaupun papan cuma harga 5.000, tapi dibawalah di luar liang lahat supaya nggak jadi tanggung jawab baik si mayit itu mau. Maning bareng wis dikubur, biasanya kan disawur kembang. Kenapa kok disawur kembang? Karena di Indonesia nggak ada pelepah kurma. Kanjeng Nabi pernah tindakan makuning makom ternyata anak kuburan tesi teles. Kanjeng Nabi mencas pelepah kurma kemudian ditancepin di kuburan dengan ngendikan sedawane iki pelepah kurma tesi teles kanggo ngadem-ngademi mayit sing nang alam kubur. Lah sing akhir karena di Indonesia langka pelepah kurma nanggone kembang. Pemaning kita lamanin kita Ramadan. Biasanya pada sadranan, pada nyadran, pada ziarah makom, betul? Nek tenggenan kulo kuburan esi teles terus disawur kembang dari disiram arane banyu kelapa. Berarti bukan disiram banyu kelapa? Nek tenggenan kulo disiram arane banyu kelapa karena kelapa iki minangkani wit pelepah kurma. Jadi nanggone kelapa banyune disiram namaring kuburan, kemudian bekasnya biasanya didokok nanggone dhuwure kuburan. Tapi terkadang anak sing kelalen, kelapane esih alias kosong ditinggal bali, kelalen kelapane burung diplatok. Diingatkan nang anak tubalibing, ikut kelapa kudu dibelah. Aja anak barang ingkang bentuk kosong anak nang dur kuburan. Ternyata jin iku bisa mancing anak inggene jeroning kelapa dan menyerupai jenazah sing nang jero kuburan. Lalu terkadang ya maaf anak wong ditinggal mati nang bae, nang kakek nenek. Ternyata wis dikubur tapi nang mak lebat kayak nasi laku. Keluargane ngomong oh bae Bali. Iku bukan karena bae Bali, iku gegarane arane jin manjing maring kelapa sing anak kuwi mau, sing akhirnya menyerupai jenazah sing nang alam kubur sehingga kaya dene bae Bali. Padahal bagi matang-matang nang kuburan. Sing Bali iku jen anu jine, ternyata jine mau menyerupai. Mulane kenapa arane nang kuburan iku ora ana barang sing anak. Karena setan, jin, iblis, bahkan sampai kewan-kewan sing ana racune, kelabang, ulah dungu, ulah weling, iku metu pas wayah maghrib. Dan paling senang setan, jin, iblis iku manggon nang daerah kosong, kotor, najis dan nganga. Kanjeng Nabi kang ngendikaken. Maka kenapa nek wayah maghrib arane lawan kon dikancing, jendela kon ditutup. Sampai wayah maghrib anak gelas kon buka kon ditutup, sampai senjata tajam iku ora pareng sembarangan gletak arane wayah maghrib. Cara bahasa Sunda pamali, cara Jawa ora ilo, cara kene pamali. Oh mali. Oh nek Sunda pamali, nang Indramayu omali.
Sami pamali. Pamali ya. Jadi bener wong Indramayu itu Sunda ora Jawa ora. Jadi bahasa kakuk bahasane cara kene. Oh ya. Pamali cara Jawa Tengah ora ilok. Mulane nek maghrib anak bayi turu terus kon digugah terus dipangku. Secara ilmu psikis wong turu jebule pikirane ilang separo. Gara-gara wong turu iku pikirane ilang separo, setengah sadar mulane waya maghrib ora oleh turu. Nek nanti turu malah pikiran si setengah sadar iki mbok kepancingan setan la waya maghrib ora pareng turu. Wong ngaji sing mone paham dadi lebih paham, sing durung ngerti kon paham. Iki berkait wong ngaji, mulane bocah ngaji karo ora ngaji iku beda. Bocah kok ngaji salat ngerti ilmune, wudu ngerti tata carane, birrul walidaini bekti karo wong tua iku tujuan uripe. Bocah ngaji bisa bedakna di simbatana salat, di simbatana wudu. Tapi bocah ngaji ya boro-boro bekti karo wong tuane. Bocah orang ngaji, sholat orang ngerti tata carane, tipis barang ngerti ilmune. Bocah ngaji nguyu karo ngadeg sampai nawi terandu. Ya boro-boro cewek nguyu batabit nantok. Esrada mending dua batabit malah kadang karo bislang tiki. Pak Camat protes karo keune, tapi mumpuni baru. Saya ingin musafir Pak Camat. Saya udah 5 hari belum pulang ke rumah. Jadi tadi malam itu saya pengajian di Banjarnegara. Paginya di Kalibening, sorenya di Wanayasa, malamnya juga di Banjarnegara. Cuma beda kecamatan saja, cuma daerah pegunungan, daerah longsor. Sehingga pengajiannya itu agak memang perjalanannya buat capek. Tadi malam saya cuma mampir ke rumah, ambil baju, terus berangkat ke sini. Dari sini nanti saya ke Subang, dari Subang nanti malam juga masih di Subang, langsung bablas ke Jakarta. Besok pagi di kantor BKK Jakarta. Dari kantor BKK langsung pindah ke Pemalang. Jadi saya ini saking pahamnya urip nang dalan Pak Camat. Justru kula lagi protes karo lanang-lanang. Nek nguyu aja pada sembarangan. Motor-motor mataku. Ibu-ibu juga nih. Nek lagi lungan-lungan bepergian sama suami, sampai suami kok tega pipi sembarangan jejak sing banter sekang buri. Enggak malas, justru lebih kasihan sampean. Sampai suami pipisnya sembarangan, maaf ya, yang pipis sembarangan suaminya yang kotor sampean. Kan lebih kasihan jenengan. Katanya kepingin punya anak soleh-solehah. Saya mau tanya nih, Bu. Assalamualaikum. Sodako, saya apa mboten? Saya tapi boleh sodako dari rezeki kotor, dari rezeki korupsi. Itu ibarat wudhu tapi nganggo banuyuh. Kira-kira wudhunya sah apa enggak? Wudhunya enggak sah. Anak ngaji di pesantren, saya apa mboten? Saya tapi gone modali anak yang pesantren dari hasil duit nyolong, gak bisa menjadikan anak soleh-solehah. Sebab apa? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada manusia yang bertaubat dan Allah cinta kepada manusia yang menjaga kesucian diri, baik kesucian pikir, kesucian hati, kesucian awak, apa mana kesucian rezeki. Nih, Pak Camat bisa jadi PNS. Beliau dikasih iklan, dipilih oleh Gusti Pak Kumu Bugis. Bisa jadi kepala desa. Kemarin calonnya ada berapa Pak Kumu? 3. Iku kepingin jadi kumu kafe. Dari 3 calon kumu, kenapa panjenengan Bapak Johan yang dijadikan kumu di Bugis? Karena beliau dikasih iklan. Pak Kapolsek sekarang baloknya 3. Pak Dan Ramil dari ratusan TNI, kenapa beliau diangkat jadi Komandan Koramil Kecamatan Bugis? Karena dikasih iklan.
dipilih oleh Gusti. Ada manusia dikasih iklam, tapi ada makhluk dikasih ilham. Ya benar, iklan itu dipilih karena pilihan. Tentu syarat dipilih Pak Kapolsek karena ada perjuangan, ada effort. Saya yakin Pak Kapolsek sampai baloknya 3, sholatnya nggak ketinggalan, sampai puasa Senin Kemis. Betul Pak Kapolsek? Tirakatnya luar biasa. Pak Camat langsung senyum. Lirik Kapolseknya langsung dilutik. Beneran tak? Iya. Saya nggak pernah menyepelekan dengan pangkat seseorang, karena saya yakin sampai Pak Camat bisa jadi PNS dari ribuan calon PNS, kenapa beliau dipilih? Saya yakin punya effort, ada usaha dan ada ikhtiar, makanya dikasih iklan, dipilih oleh Gus Yamu. Tokoh ulama kita, kiai, untuk disebut kiai saja, ikut kudu mondok nang pesantren. Ada effortnya. Kaum lebih anu tahu lebih enggak? Sing tukang buntel 5 git. Sini nyebutnya apa? Lebih. Ya lebih kan tukang buntel 5 git. Aku salah apa orang gue? Orang kan, anu lebih kan tukang buntel 5 git. Ya karo ngali-ngali kampung. Tukang buntel 5 git arane lebih. Iki mawon kudu ngaji. Berarti kan anak perjuangan. Nah karena dari perjuangan ini dikasih iklan, dipilih nang Gusti, maka anak manusia dikasih iklan, ada makhluk dikasih ilham. Apa itu ilham? Ditresnani nang Gusti. Contohnya wa auha rabbuka ilan nahli. Anahl tawon ikut dipilih nang Gusti Allah, dikasih ilham, ditresnani oleh Gusti Allah. Tawon sekelakuannya kon dicontok nang menungsa. Kenapa kok tawon? Iya, tawon prinsip yang pertama perutnya selektif. Halo, tawon ikut perutnya selektif. Nek panmangan panginum kudu dipilih dingin, hanya mau dari putik sari kembang, tapi bukan kembang palsu, kembang asli. Tawon ikut perutnya selektif, hanya mau makan minum dari putik sari kembang, mangannya orang sembarangan. Aku pernah berwarna tawon mangan tahu. Tahu halal kanggo tawon, tapi durung mesti toyib kanggo tawon. Jadi tawon perutnya selektif, nek panangan minum kudu dipilih dingin. Allah menghendaki kita semua pun kayak tawon, nek panangan dipilih dingin, hanya mau makan minum yang diridhoi oleh Gusti Allah. Maka tawon cara kerjanya dengan cara mabur, mulia derajatnya. Sekali mencok nang dahan tidak menjadikan dahannya patah. Berarti tawon cara kerjanya nggak mau merugikan orang lain. Lah kok anak manusia duwe akal, kerja kok malah merugikan, malah ngangkai dunyane tanggane. Anak wong yang gawe kerja malah kepingin minteri dunyane wong. Siapa? Rentenir, tukang rolas na duit, tukang manak na duit. Iku wong serakah karo hartane wong. Diarani Kanjeng Nabi toma minana. Bentar sampai keprok lagi kampanye tapi menunggu. Bentar, saya tidak sedang nyindir atau nyinggung. Saling nyindir itu kan karena saling kenal. Nah pula kan buatan kenal karo sampean. Sampai ora kenal karo aku. Paling mau nonton nang TV. Arane nonton kok itu durung jarane kenal. Kenal itu karena saudara, tetangga, ataupun teman kuliah, teman di pesantren, namanya kenal. Jadi wong sindir menyindir karena saling kenal. Kalau gorengnya gitu ngene. Aku menyampaikan hak di sini. Kanjeng Nabi menyampaikan bahwa tomak minanas,
orang-orang yang suka ngakal-ngakalin hartane wong. Rentenir tukang rolas na duit, tukang manak-manak na duit, iku arane tomak minanas, serakah karo hartane wong, kena bendu dunia akhirate naudzubillah ini. Utang iku boleh. Halo. Utang iku ngucap les banter. Nek sampeyan orang ngucap les aku mung boltok iki. Ulangi. Utang iku utang boleh asalkan memenuhi kebutuhan yang gak bisa ditunda. Apa kebutuhan yang gak bisa ditunda? Mangan itu ora kena ditunda. Ana wong utang beras, gimana Kakak Polsek? Bentar. Soalnya kalau jelasin masalah bank itu anak hitungannya Pak. Repot maning ini. Lagi dingin jelasna, maaf ya punten Pak. Pengusaha yang sukses Hamka siapa itu? Yusuf Hamka menjelaskan masalah bank syariah aja jadi masalah Pak Polsek. Saya mau ngomong di sini malah jadi repot lagi. Bentar Pak Kapolsek, ini jangan ranana sampai ke bank. Ini rentenir cilik-cilikan Pak. Bukan takut sih, khawatirnya jadi permasalahan. Saya masih ingat betul-betul itu Yusuf Hamka, seorang pengusaha kontraktor bangunan. Beliau sugih menerangkan masalah gara-gara beliau utang sama bank syariah. Dan sistemnya itu dijelaskan dan ternyata langsung dapat ultimatum dari pihak bank syariah. Ya syariah apa saya nggak tahu, intinya bank syariah. Itu jadi permasalahan Pak Kapolsek. Jadi saya di sini menjelaskan rentenir kelas 3 aja. Jangan yang kelas kakap, nanti jadi ramai. Ini saya lagi menjelaskan rentenir kelas 3. Maka saya sampaikan dulu. Utang itu di dalam Islam diperbolehkan asalkan untuk memenuhi kebutuhan yang gak bisa ditunda. Salah satunya contoh mangan. Utang beras pandi masak go nyambung urip. Sing duwe beras diutangi ngomongnya langka beras. Padahal duwe tapi ngomongnya langka. Sing ora gelem ngutangi dosane gede teman. Soalnya kan mangan tak kena ditunda. Beda lagi kalau Pak Kapolsek utang di bank, apalagi buat naik jabatan. Ini udah bukan kebutuhan yang gak bisa ditunda ini. Ini gengsi maksudnya. Oh ya, tepuk tangan dulu gak apa-apa. Iya, jadi Islam itu memperbolehkan utang. Sebenarnya begini Pak Kapolsek. Kalau kita menyadari makan nasi putih sama tempe tahu aja udah perut kenyang, kan nggak usah mari harus memikirkan sampai korupsi mau mangan karo tahu tempe di warung, ya enggak? Tapi kan kita karena zaman sekarang gegara gengsi, maka di Islam itu diperbolehkan utang asalkan memenuhi kebutuhan yang nggak bisa ditunda. Utang beras gue nyambung urip, sing duwe beras ngomongnya langka beras padahal duwe, tapi gara-gara wegah ngutangi, sing wegah ngutangi iki dosanya gede demen. Berarti kalau sing ngutangi bijaksana, berarti kan sing utang kudu sadar diri. Kalau udah jatuh tempo nyarutang aja dia malah jengkel. Yang syarat utang adalah akad yang jelas. Penutang iki jatuh tempo sampai 3 bulan. Ketika si pengutang mengelingkan, ngingetin, itu boleh. Contoh nih, saya ngutangin sama sampean, kurang 1 bulan saya udah ngingetin, itu kewajiban saya ngutangin sama sampean. Kewajiban saya untuk mengingatkan, Bu, besok tanggal sekian sesuai dengan akad ya. Jangan mau nyarutang tanggal segini, ini saya cuma ngingetin, mohon maaf banget. Berarti kalau si ngutang udah, yang ngutangin sadar diri, udah bijaksana yang punya duit,
Maka akadnya ini kudu jelas. Utang itu boleh asalkan memenuhi kebutuhan yang nggak bisa ditunda. Jangan utangnya gara-gara gengsi, panplesir dadak utang. Duitnya cash belanjane nang Alfamart, tapi nek ngutang ada warunge tanggane. Ana mau kene. Ana mau kene. An jokone. Utang itu boleh asalkan memenuhi kebutuhan yang nggak bisa ditunda. Jadi kalau utang sampai banyak, sampai ke bank dan lain sebagainya, mungkin ini karena bukan kebutuhan yang nggak bisa ditunda, karena gengsi Pak Kapolsek. Ini udah nggak pakai syarat. Nah, buat beli rumah. Oh begitu. Siap katanya Kapolsek balok 30 punya rumah gengsi katanya. Memang yang namanya rumah adalah tempat untuk berlindung. Sebenarnya kalau kita memang Kapolsek itu gajiannya 1 bulan berapa Pak? 4 juta. Ya Allah. Saya 4 juta ini ditambah jadi 7 juta. Oh, tunjangan 3 juta. Ini apa ya? Pokok gaji pokok 4 juta, ketambahan tunjangan 3 juta, berarti sudah 7 juta. 7 juta udah lain. Oh enggak apa-apa, ini saking jujurnya, saya baru lihat ada Kapolsek sejujur ini macam apa. Tepuk tangan dulu. Benar Pak Kapolsek. Dulu cita-cita kakak saya itu mau jadi polwan. Tapi sama bapak saya ditentang karena kakak saya laki-laki. Akhirnya saya tuh yang nurunin, jadi saya kepingin cita-citanya jadi polwan. Nah boleh kan, kayak saya waduh tuh jadi polwan kan boleh. Tapi ternyata tinggi saya nggak mencukupi. Barang tak ukur ini tak kilani namun 1 cm. Yang kedua untuk patung cerongok. Nggak masuk saya ke polwan kok. Akhirnya saya banting setir tuh. Udah nggak ada cita-cita saya jadi polwan. Sekarang cita-cita saya kepingin jadi bayangkari Pak. Ingin jadi istri polisi. Saking kepinginnya ya saya jadi istri polisi, saya itu sampai ngampalin sumpahnya polisi. Sumpahnya polisi Tri berapa? Kami polisi Indonesia 1, berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Malah apa lagi ketimbang Pak Kapolsek. Yang ketiga, masih ada lanjutan apa saya Pak? Tapi silakan undang saya di markas. Pengen nanti kudu modal, undang dewek. Apalagi udah menyangkut tadi gaji saya pokok 4 juta, tunjangannya 3 juta. Setelah dengar saya udah nggak kepingin jadi istri polisi Pak. Misalnya antara gaji Pak Kapolsek sama bayaran saya tanggung jauh Pak. Ya siap, Pak Kapolsek ini luar biasa. Tangannya langsung mengadah ke atas. Yang penting kudu bersyukur ya. Berarti hari ini saya jadi tahu kenapa istri polisi itu langsing-langsing. Jebule bayarannya pas-pas. Gak apa-apa. Jadi malah saya akhirnya belajar dari Pak Kapolsek pada Rabil Pak Camat. Kalau kuhu kan beda lagi, ada gaji ada bengkok. Malah kayak ini lebih gede ketimbang camat. Makanya maaf begini, ada di pernikahan Pak Kapolsek namanya mahrul misli. Mahrul misli itu adalah mahar disesuaikan dengan kampungnya calon pengantin perempuan.
Jadi mahar itu besar dan kecilnya disesuaikan dengan besarnya atau standar di kampung calon pengantin perempuan, namanya mahrul mithli. Contoh, saya mau tanya Pak Guru, di desa Bugis mahar itu rata-rata berapa juta Pak Guru? 1 juta rata-rata ya. Berarti kalau 1 juta, syarat mahrul mithli itu nggak boleh terlalu mahal dari 1 juta dan tidak boleh terlalu murah dari 1 juta. Itu mahrul mithlinya begitu. Soalnya kalau terlalu mahal ataupun terlalu murah, nanti jatuhnya kepada makruh tanzih. Apa itu makruh tanzih? Makruh yang mendekati ke haram. Saya kemarin ngaji di Kalimantan Tengah, ada informasi dari panitia di Kalimantan Tengah mahar itu rata-rata suwidak. Mentok harga itu pernah katanya 29 juta per kilo. Gila.
terbentur satu masalah, mesti sesuatu modek-modek. Gara-gara mahare cuma linggis, mesti sesuatu ngomongnya blesang. Pak, jadi bojone aku rasa kakek pula. Kelingan, bojong aku kan modal kolor-kolor, no? Bapak nih jawab, modal kolor-kolor toh, tapi kan mana linggise? Akhirnya jadi berantem terus. Ini yang saya maksud Pak Kapolsek kan dibilang istrinya Pak Kapolsek katanya tetap bersyukur. Berarti nek wong wadon ngaji sesungguhnya. Saya ulang. Bentar, jangan tepuk dulu. Wong wadon nek ngerti agama, walaupun sesugi apapun, sepintar apapun, ataupun penghasilannya lebih mahal, lebih mulanya aku 17 tahun sih aku ora khawatir, ya cuma rada ketar-ketir bae. Nih dalam ngumpulin sekali ikut jarene ke ibu-ibu, dan aku sih orang khawatir, ya cuma rada ketar-ketir. Anak wadon cepet payu laki, anak wong wadon dulung-dulung payu laki. Itu sesuai dengan ngendikane kiai, nek anak santri cepet payu laki, lulus saking pesantren, manut karo Pak Kiai, jadi mesti jodoh ya bocah santri. Tapi anak santri sing durung payu laki, kenapa? Karena ini juga manut karo kiai. Karena Pak Kiai ngendika santri sebelum usia 27 tahun adalah masa emas untuk ngabdi di masyarakat. Makanya aku durung payu laki, bulan ngabdi nang masyarakat. Bisa baik. Gak nana-nana dawuh sekam kiai ne aku. Bisa baik alasan. Bulan lebar sholat sampai hari ini saya belum berdoa untuk cepat dapat payu laki. Karena saya pasrah aja sama Gusti Allah. Kalau memang saya dapat rezeki, nggak usah mali dadak pacaran, besok pagi langsung nikah juga saya nggak tahu. Namanya rezeki, betul. Maka doa saya kalau di pengajian ada kabar, namanya begini. Kalau memang rizki, dekatkanlah jodoh kami. Bukan cepat, tapi dekatkanlah. Nek cepet ya, cepet-cepet kan orang mesti api, betul. Tak ulang. Jangan kan berdonga kayak gue budang, boleh lemes banget budang. Kalau memang rizki, dekatkanlah jodoh kami. Amin kayak aku gimana ya? Sentimen banget sama bertemu. Ini Pak doa juga nggak apa-apa Pak ya Allah. Si lihat kunya juga dari tadi pantesan wajahnya pucet. Jebule Pak bukan sakit karena cuma obatnya langka nang apotek. Kalau memang rizki, dekatkanlah jodoh kami. Kalau sudah jodoh, maka ridhoilah kami. Pantaskanlah kami jadi suami istri. Mawaddah warahmah hingga surgamu nanti. Hati ya dongane ya Bu. Aku nyitakna dewek iku karo mau sing selawatan diri kae. Doangane Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa Sya'bana wa Nabi Muhammad. Jadi kembali lagi
Utang itu asalkan memenuhi kebutuhan yang nggak bisa ditunda. Kalau utang bank untuk memaksakan kehendak Pak Kapolsek itu nggak memenuhi namanya syarat angkatnya utang. Soalnya memang utang itu memang rumah itu kan kebutuhan yang nggak bisa ditunda, tapi kan bisa sambil nabung, nggak harus langsung blok hanya gara-gara udah pangkatnya balok telur. Masya Allah Pak Kapolsek jujur manis, malah ngomong nak utangi Sapira aku ora urusan. Dan masih aku melu utang ora ngrewangi. Jadi maaf ya Pak Kapolsek, orang itu gimana? Oh ya, terima kasih Pak Kapolsek. Jangankan Tribrata, Sabta Marga pun saya hafal kata Kamil. Tapi jangan pada Ramil udah diam dari tadi. Gara-gara Pak Kapolseknya banyak Pak Camatnya. Kalau saya Pak Kapolsek, Pak Daramil, Pak Camat, Pak Tunggu, para Bapak Kiai, negara Singapura itu negara secuil. Tapi kok kenapa Singapura bisa jadi negara maju? Padahal kalau di Indonesia diibaratkan dua provinsi dijadikan satu, yaitulah luasnya negara Singapura. Tapi kenapa kok Singapura bisa jadi negara maju? Karena di Singapura orang Cina-nya itu takut banget sama orang Islam asli Melayu. Hidup itu memang harus ada yang ditakuti, supaya ketika melangkah itu ada yang buat segan. Orang kalau ada yang ditakuti, maka hidupnya tertata, uripnya tertata, langkah terjaga. Cina itu negara terpadat di dunia. Saking padatnya, sampai makanan di sana apa pergi dipangan, sampai kampret aja dimakan. Saking langkahnya panganan, padat banget. Tapi kenapa bisa mempertahankan negara maju? Karena di Cina pejabatnya ketahuan korupsi langsung dihukum mati. Jadi negara Cina bisa maju karena wedi, anak sih di wedi nih ya wedi, mau mati dihukum mati. Tapi kenapa di Indonesia masih bisa jadi negara berkembang, belum bisa jadi negara maju? Karena di Indonesia itu langkah sih di wedi nih. Nyatane ada pejabat ketika dilantik di bawah kitab suci Al-Quran, setelah dilantik tetap wani korupsi. Berarti karena Indonesia Al-Quran bayar di wedi nih. Ikilah kenapa salah satu keunggulan orang NU, nek golek ilmu itu harus dari guru yang sangat ilmunya niku cetak, sangat ilmunya jelas. Soalnya nek santri wis jadi lulus sekan alumni pesantren, minimal kemutan karo gurune biyen arepan tumindak barang blesak, kemutan guru akhirnya jadi orang tumindak barang blesak. Maksudnya orang NU nek ngaji nang pesantren iku kita wong tuane dikasih ultimatum estimasi waktu menurut kitab Taklimul Muta'alim 2 bulan untuk memikirkan secara matang anaknya mentalnya kuat apa orang nek mondok, wong tuane ikhlas apa durung, sampai rezeki ingkang modali anak niku kudu disiapna. Walaupun ngaji nang pondok rezekine kotor gak bisa menjadikan anak soleh-soleh. Lah kok malah anak wong memaksakan kehendak kepingin golek akeh sampai menghalalkan segala cara menginteri dunyane wong, ngakai karo hartane wong, rentenir tukang rolas-rolas na duit, nembung utang 10 nampane sangan nyarutangi 15. Kan iki yang dimaksud oleh Nabi Tolmak minanas, nginteri dunyane wong kena bentuk dunya akhirate. Nah auzubillahi min maring sama nampingi galengan duwe langkah sing rupat jeneng nangi patoke dijejeg sawahe tanggane nyiuti boleh dheweke ngambani ana kok kene iki kowe anjok wonge Toma minanas kalau masih pentil ditebas-tebas sena lamun silamun petile petile siapa iki lagi juga petile kelem Bu Sartina petile
siapa? Pelem si pakil ditebas-tebasena. Lamun si lamun pakile dadi pelem temenanan. Arane pelem puasa itik ora diberongsong di pangan codot. Si pakil tebas-tebasna toma minanas. Petesi pendul ditebas-tebasena. Lamun si lamun pendule dadi pete temenanan arane kembange pete kudana setitik gambrol kabeh kok. Sekambang ditebas-tebasna toma minanas. Jadi pedagang curang nimbang barang sekilo kudune 10 ons mung 9 ons toma minanas. Barang wis ora apik 12 kalau sing apik sing gosok di sok nang tengah. Sing apik-apik nang pinggir sing gosok melu payu toma minanas. Ulangnya asli 8.000 tapi ngomongnya 10.000 ngapus di kalau sing tuku boleh batik kakean toma minanas. Digaji nang masyarakat, dipilih nang masyarakat, jam 10 isuk kudu nang kantor melayani masyarakat. Padahal jam 10 isuk jalan-jalan healing-healing. Duduk kene, toma minanas. Kita kon niru tawon, perutnya selektif, mangane apik, metune manfaat, mangane madu, mangane putik sari kembang, metune madu itu secara keilmuan telah diteliti tanpa pengawet madu bisa tahan 3.000 tahun. Madu. Maksudnya Gusti Allah kita kene niru tawon, nek mangane apik, metune manfaat. Walaupun gak cantik-cantik amat, walaupun gak ganteng-ganteng amat, mangane halal, sekelampane nyenengi. Tepulang. Gak ganteng-ganteng amat, gak cantik-cantik amat, tapi mangane halal, bersih, toyib, sekolah-sekolah itu bisa menyenang tanggane. Sekelakuane omongane abunang hati. Sekolah orang merugikan karo wong karena manjinge apik metune manfaat ku niru tawon. Dua perut selektif. Yang kedua prinsip tawon harga diri nomor 1. Mulane karena harga diri nomor 1 prinsip tawon dikasih senjata namanya sengat alias tutup, you know? Itu cara kenapa? Tawon bersenjata arane angkut, tapi sembarangan menggunakan senjata. Walaupun dia dikasih wewenang, gak pernah menyalahkan wewenangnya. Aku ora pernah berwana tawon karo tawon antupan-tupan. Walaupun senjatanya antup, orang berwana tawon karo tawon antupan-tupan. Kenapa? Tawon gak pernah salah sasaran. Orang mungkin ngantuk nek ora dijairin dingin. Anak bocah 5 melakukan pekarangan, salah sijine ana sing weruh tawon, weruh sarange jukut watu, sarange tawon dibalang watu mak bres. Ketika tawone metu mesti sing diuper sing balang watu. Orang mungkin salah sasaran, sing diuper sing balang watu, diuper nganti tekan. Durung tekan jeruk paring empang diteni nganti metune. Harga diri nomor 1. Tawon ora mungkin bakal ngantuk nek ora dijairin dingin. Karena prinsip tawon lo asik we santai, lo usik we bantai. Ibu-ibu ngucap ulangi pan gue gawe story mumpuni. Prinsip tawon al muslimu man salimal muslimuna min yadihi walisanihi. Apik-apik wong Islam bisa jaga perbuatannya, bisa jaga lesane. Nek diantuk rasa lara, rasa ngantuk karo wong liya. Nek dia ngomong blesak rasa lara ati, ora usah ngomong blesak karo wong liya. Nek difitnah rasa sakit ati, ora usah dadi wong tumbak cucukan. Ibu ngerti tumbak cucukan? Wabang disampaikan hijau, baru hijau disampaikan kuning. Tumbak cucukan, betul usah ngadu domba. Nek diadu domba rasa sakit, terus usah ngadu domba karo wong liya, nganggo prinsip tawon. Nek disakiti rasa lara, ora usah nyakiti karo wong liya. Nek diantuk rasa lara, ora usah ngantuk karo wong liya. Kenapa? Prinsip tawon orang mungkin ngantuk nek ora dijairin dingin. Masya Allah, kita bukan aman ya.
bela-bela tepuk tangan lagi lagi darah. Alhamdulillah. Iki pun jam berapa? Jam berapa? Jam 10. Jam 10. Jam 12 kurang seperempat tapi ngomongnya jam 10. Tomah minat. Nginteri aku soalnya. Tadi saya bilang sama panitia, saya minta naiknya lebih awal gitu. Panitia beritanya, gasik-gasik panaringan di mumpuni, lorang nganti, sama nanggone lung Malang. Orang ngaji kawanan nang apa? Belum nang apa-apa, tapi kan lagi musim penculik. Panitia kapan? Emang siapa suka nyulik kowe? Orang nanya sih ngapa nyulik aku sih pada pak panitia, cuma kan aku ini bocah. Ya diculik utang belum pada lagi kan bocah gitu. Bocah ngaji kawanan niku bahaya. Apa mani ngobongnya aku raturu, nek bangi kurang turu kan awannya rewel bu. Saya memang jujur kawan tadi panitia sudah paham. Wajah saya itu udah lusuh banget bu. Nah tadi malam saya pulang sampai rumah jam 1 cuma ambil baju langsung ke sini nih. Cuma istirahat di pom bensin. Harusnya nang pom bensin. Lalu telepon ke hotel Gardena Jatibarang. Penuh full. Akhirnya surat apa lah prihapinan dingin. Terus nang pom bensin sing penting kan adus aku. Pada musafir yang ngerti toh haro ngerti. Karena dari sini saya tidak langsung ke Subang, dari Subang langsung ke Jakarta. Jadi sampai malam nanti masih di Kabupaten Subang. Alhamdulillah. Beginilah bu resikonya dari wong ayu. Sampai sing harapan ngalem nek ora wae dewek bu. Saiki wis jam 12 kurang seperempat. Kula kan mau munggah jam 10 lebih seperempat ya kan. Iki wis jam 12 kurang seperempat. Insyaallah cukup nggih. Cukup nggih. Cukup. Anjar menungsa tilangkat cukup. Pak Panitia, terima kasih. Panitia itu khawatir banget saya tidak sampai datang ke sini. Teleponnya udah dari kemarin. Si ngupir siapa? Mumpuni mangkat anjir temenanan kan? Iya anjok pak. Tapi panitia saking khawatirnya, nggak apa-apa Pak, tanggung jawab panitia memang besarnya luar biasa. Sampai di sini saya rasa senang dan ngaji hari ini happy sekali saya. Inilah keluarga besar Lung Malang yang begitu luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Panitianya mantep banget nih. Buat percontohan ngajinya tertib. Tapi begini, saya harap karena ini masih agak awal pengajiannya gasik, bali negasi. Jadi jenengan pulangi yang tertib aja bu. Jangan besek-besekan gitu. Saya dengan perjanjian kita di awal, saya datang sampai pulang. Mohon, saya bukan nggak mau salaman sama jenengan, tapi saling menjaga. Oke? Setuju? Sepakat? Mudah-mudahan warga Lumalang, keluarga besar Jamiah Musola, Miftahul Jannah, dan warga masyarakat Bugis sedoyo kita mau terberiki ditetapkan imane, ditetapkan Islame, kita baik irfane, hari bisa panjang yuswa, bisa semanfaat sing barokah, Bugis dijauhkan dari wabah musibah, dari masyarakat yang ahli ibadah, masyarakat tinggal ahlul jannah, bisa yuswa, bisa husnul khatimah. Amin Allahumma. Jangan pulang terlebih dahulu karena nanti akan ada pidato sambutan mungkin dari Bapak Camat apabila berkehendak. Kan cukup Pak Camat. Maaf ya Pak Camat, ya kalau saya nggak enak jadinya. Pak Camat sudah datang jauh-jauh, satu kehormatan bagi saya dan bagi kamu warga masyarakat Malang. Pak Camat kesana langsung adalah satu keberkahan. Terima kasih Pak Camat, mudah-mudahan naik pangkatnya, tambah gajinya, tambah istrinya. Maksudnya tambah istrinya itu tambah cantiknya, tambah solehahnya, gitu maksudnya aku. Maka saya terima kasih sudah ngaji bareng hari ini Pak Dalamil tentunya beserta anggota dari Koramil. Pak Kuhu terima kasih Pak Kuhu Bugis beserta perangkat dari pemerintah desa Bugis, Pak Kepala Desa tetangga sebelah Amun Jaya. Terima kasih juga atas hadirnya. Mudah-mudahan setelah doa dan pulang dengan tidak ada halangan satu apa bisa bertemu lagi lain majelis. Amin Allahumma. Silakan mohon yang sebesar-besarnya usiku kita pun mau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Doa dimari oleh Bapak Kiai. Romo Kiai kan dari mengimami doa semoga Kiai. Kali sesepuh dari Pak Ayu Bakil Arwah sama kami.